Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang mengikuti kajian ini melalui media dimanapun berada. Semoga Allah berikan taufik kepada kita mengatakan, memahami dan mengamalkan yang hak, dan dijauhkan daripada kita pemahaman yang keliru dan mengamalkan yang salah. Sesungguhnya Allah SWT lah yang memelihara. Thumma amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah, tahiyyati ahlil jannati fil jannah, tahiyyatuhum fiha salam, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran atau pertanyaan pertama. Yang tahu angkat tangan. Batas pelajaran terakhir. Adab yang keberapa? Ketiga. Ahsanta, barakallahu fiik. Ini hadiah dari saya. Karena Ustaz bilang harus ada dari Ustaz katanya. Masya Allah. Tafadhal. Kalau kurang bagus boleh diganti dengan yang lain. Nah, alhamdulillah. Berarti menyimak. Baik, min adab al-alim, seorang yang alim, dia mengajarkan ilmu. Yang ketiga adalah ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya, yaitu berakhlak zuhud pada dunia. Sudah jelaskan oleh beliau, sudah kita terangkan pada majlis yang lalu, zuhud itu bukan berpakaian compang-camping. Nah, bukan pula bermakan yang tidak sehat, dan bukan pula tampilan yang lusuh. Seperti kata Imam Ismail ibn Mansur al-Faqih al-Maliki. Ada yang hafal bait syairnya? Yang hafal tunjuk tangan. Yang awalnya ajidis siyaba idzaktasaita fa innahu zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Yang hafal? Yang tahu? Sama juga tidak. Taib. Saya ulang kembali. Ajidis siyaba idzaktasaita fa innahu zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Wada'it tawadhu'a fi thiyabi takhashu'an fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Farathasu thawbika la yaziduka qurbatan ilal ilahi wa anta 'abdun mujrimu. Wa baha'u thawbika la yadurruka ba'da'an takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Yang langsung hafal tunjuk tangan. Yang langsung hafal sekali dengar. Saya ulang dua kali. Ajidis siyaba idzaktasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Wada'it tawadhu'a fi thiyabi takhashu'an fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Wa baha'u thawbika la yadurruka ba'da'an takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Belum ada juga. Kayaknya enggak ada yang kenapa lupanya. Baik. Jadi Imam Ismail bin Mansur al-Faqih al-Maliki rahimahullah mengatakan, berpakaianlah yang bagus. Ajidis siyaba, pakailah pakaian yang bagus. Idzaktasaita, bila kamu berpakaian, fa innaha, karena pakaian itu zainur rijali, adalah perhiasannya para lelaki, kesatria. Biha tujallu wa tukramu, dengannya kamu dihormati dan dimuliakan. Makanya ahli zuhud di masa tabi'in, Bakar bin Abdullah al-Muzani, yang dikenal dengan Sayyiduz Zuhad, dia pakai baju jubah harganya hanya 400 dirham. Bawa itu Ustaz. 400 dirham, kalau 1 dirham sekarang nilainya 2,5 gram perak, 50.000.
kali 400, bajunya 20 juta. Ada yang pakai baju 20 juta? Hah? Nggak ada ya? Mahal apa murah? Awak baju 20.000, ini 20 juta. Tapi dia tetap dianggap atau dinilai orang sebagai sayyiduz zahidin di zaman tabi'in. Orang yang induknya ahli zuhud di masa tabi'in. Karena apa? Karena dia memakai itu bukan karena syahwat dan nafsu, tetapi karena dia ingin memperlihatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka memakai yang bagus dan memakainya itu diperintahkan, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Oleh sebab itu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan tidak termasuk israf memakai parfum yang mahal. Jadi kalau ada piti beli sebotol yang seperti ini, berapa Ustaz? 50.000? Enggak. Kalau ada bisa beli dengan 2.000 rial, beli saja kalau ada duit. Tapi kalau tidak ada duit, jangan paksakan. Kan ada yang sebesar ini 2.000 rial bang. Dan saya nengok dapat boli lah. Iya, kalau boli nomornya. Nah, belum sempat belinya, tapi merasakannya sudah. Di bedong selepo atau seleponya, seoles. Nah, alhamdulillah dicuci baju 3 kali cuci, tidak hilang baunya. Cuman baru dapat nengok. Kalau ada yang nak belikan tidak apa-apa, kirim aja ke sini, saya pakai insya Allah. Jelas? Jelas ya? Tidak termasuk israf memakai tib yang bagus. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sekarang kita lanjutkan untuk bait syair tadi. Kita perlu juga diartikan semuanya. Enggak kan? Enggak kan? Alhamdulillah. Masuk adab yang keempat. Ar-rabi'. Qala rahimahullah. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, ayunazziha ilmahu min ja'lihi sullaman yutawassalu bihi ilal a'radid dunyawiyah. Ilmu harus disucikan dari dijadikan sebagai jembatan untuk maksud-maksud duniawi. Kalau kita nuntut ilmu, tujuannya adalah untuk tujuan duniawi, kedudukan, nama atau popularitas, nama baik, atau untuk materi. Kalau itu tujuannya, maka kita sudah menjadikan ilmu sebagai tidak menyucikan ilmu dari jalan-jalan duniawi, sehingga yang demikian itu mengurangi adab al-alim. Ya, sampai untuk itu dia mengorbankan kehormatan dirinya untuk mendapatkan jabatan yang bersifat duniawi, walaupun namanya jabatan keagamaan. Walaupun jabatan keagamaan, ada orang kadang-kadang menunduk-nunduk kepada orang yang tidak saleh, ya, karena punya kekuasaan untuk diangkat menjadi pejabat atau mendapatkan kedudukan dalam bidang keagamaan. Nah, ini adalah telah mengotori ilmunya dengan menjadikannya jembatan untuk mendapatkan tujuan duniawi, supaya tersebut pernah menjadi ketua ini dan itu, pernah menjabat jabatan ini dan itu. Dengan apa? Dengan ilmu yang dimiliki. Padahal termasuk tidak beradab atau termasuk kurang adab menjadikan ilmu itu sebagai jalan untuk berebut hal tersebut yang sifatnya hanya duniawi. Jabatan yang kita miliki, ma'asyiral kiram, nak jadi ketua tak jadi ketua, jadi pemimpin tak jadi pemimpin, nak punya jabatan tak punya jabatan, dengan ilmu itu tidak akan mendahulukan kita dan tidak melambatkan kita di akhirat. Yang melambatkan kita di akhirat kalau ilmu tidak diamalkan. Yang mempercepat langkah kita ke surga adalah bila ilmu diamalkan. Adapun berebut jabatan di bidang keagamaan, seperti kalau dulu misalnya
Para ulama disuruh menjadi qadil qudat, menjadi qadhi, lalu mereka berebut untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kalau hari ini ada juga jabatan keagamaan yang diperebutkan. Apa contohnya? Jabatan keagamaan yang diperebutkan ada? Ada. Apa contoh? Nak jadi ketua apa? Jangan disebut bahaya. Nah, kalau berebut dengan ilmu yang miliki untuk mendapatkan jabatan tersebut, berarti sudah mengurangi adab. Sekarang menjadikan ilmu sebagai jembatan untuk mendapatkan jabatan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kita melihat di negeri ini sesuatu yang tak kita lihat di negeri-negeri Islam. Orang berebut untuk jabatan keagamaan, itu asyahwa al-khafiyah, yang disebut oleh Nabi SAW lebih berbahaya daripada dua serigala lapar yang dilepas ke segerombolan domba. Serigala ajan ke dombanya, suka dia makan domba. Nah, dia lapar, dilepas di tengah-tengah gerombolan serigala. Ini tidak lebih ditakuti Nabi daripada seorang yang berilmu agama tapi punya ambisi untuk menjadi pemimpin dalam keagamaan. Jelas? Jadi pemimpin. Nanti kita lihat seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Min jahin, yaitu tujuan duniawi berupa jah, yaitu ketokohan. Ya, menjadi tujuannya untuk menjadi tokoh. Au malin, atau untuk menjadi orang yang kaya dengan ilmu. Au sum'atin, atau popularitas. Au syuhrat, atau sum'atin, atau nama, atau baik, au syuhratin, atau popularitas. Au khidmatin, bahkan untuk supaya tetap selalu dilayani orang. Au taqaddumin ala aqranihi, atau supaya selalu di atas teman-temannya. Tidak mau pernah menjadi orang di bawah, harus selalu di atas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, menjadikan ilmu sebagai jembatan untuk itu. Tahu jembatan? Kan dipijak-pijak. Jelas? Bukan ditinggikan ilmu itu. Tapi kalau untuk bergantung, tidak apa-apa, jadi gantungan. Tapi kalau jembatan, ada jembatan di Palu diam. Jembatan di mana letaknya? Di kaki, di roda, di ban, paling rendah, diinjak-injak. Tapi kalau seandainya Allah angkat dengan ilmu tanpa menghinakan ilmu, Allah angkat tanpa menghinakan ilmu dengan berbuat tersebut, maka tidak masalah. Makanya ketika ditanya ke Nabi SAW, seseorang yang beramal lalu disanjung oleh manusia tanpa keinginan dia disanjung, maka Nabi SAW, hadhihi ajilatu busral mu'min, ini adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Tahu bedanya? Dengan berilmu, seorang ulama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa dia jadikan itu ilmunya sebagai jembatan yang direndahkan. Artinya diangkat sendiri, atau karena jabatan keagamaan, atau karena ilmunya dihargai oleh orang. Misalnya Imam Ahmad rahimahullah, dengan ilmunya yang tinggi lalu dikirimi pemberian oleh penguasa, walaupun beliau menolaknya, diberikan oleh penguasa harta yang banyak, tidak banyak, ada sekitar 10.000 dinar. Hitunglah seorang doang kali 2,5 juta, tapi beliau menolaknya. Nah, kalau begini itu tidak hina, tidak apa-apa, jelas. Tapi bukan dengan cara, kalau bahasa sekarang, bahasa pepatah orang tua kita dulu, caklah kapalo belulu asalai dan dua mengenai. Ini dalam ilmu tak boleh terjadi. Dalam ilmu, kepala harus tetap bersih, tanduk tetap. Saya ulang kembali. Kalau pepatah lama, biar kepala berlumpur, yang penting tanduk mengena. Tahu tanduk? Tak tahu tanduk. Kalian ada yang bertanduk, itu masalahnya.
Tidak pernah nengok yang bertanduk. Hah? Apa misalnya? Kebo langsung. Taib, kebo. Kalau kebo berkalau, apa yang dipakainya? Pakai pedang. Hah? Pakai tanduk. Nah, itulah bagaimana. Jadi bahasa ini dipakai oleh orang tua-tua kita untuk mendapatkan suatu tujuan. Biarlah kepala berlumpur untuk dapat suatu tujuan. Yang penting kena. Tidak. Orang yang berilmu tak boleh pakai pepatah ini. Yang benar adalah kepala harus bersih, tanduk mengena. Kita tidak menghalalkan segala cara. Kalau sudah menghalalkan segala cara, berarti sudah menghinakan ilmu dan menghilangkan adab seorang alim. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, seorang alim itu tidak bisa dengan tim sukses. Tidak bisa dengan tim sukses. Orang akan melihat dengan adabnya. Walaupun dia punya tim sukses di mana-mana, tapi tak beradab, dia tidak akan dihormati. Walaupun dielu-elukan, walaupun ditinggi-tinggikan. Oleh sebab itu, carilah ketinggian itu dengan adab yang tinggi pula. Jelas? Nah, jadi bukan untuk mencari kedudukan, bukan mencari kehormatan, bukan untuk cari popularitas, bukan pula untuk selalu dilayani. Tidak pernah melayani. Seorang alim, walaupun adalah termasuk melayani ilmu, melayani seorang alim, tetapi seorang alim bukan meminta dilayani. Bahkan sekali-kali mesti melayani. Sekali-kali mesti melayani. Ya, mesti melayani. Sederhana, menuangkan teh tidak bisa. Menyerahkan air tidak mampu. Nah, membelikan sebotol aqua tidak siap. Tapi kalau sudah masjid, itu tentu lu dan banyak duit maunya, ya kan? Atau membelikan sepiring sate, tidak mau? Besok itu sudah gaji 50 juta sebulan. Nampak ustaz tak ada duit, tidak dibelikan sate? Saya tarik lagi yang tadi. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Artinya apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita bukan dilayani tidak masalah, ditinggikan tidak ada masalah, diberi pun harta oleh orang tidak ada masalah. Cuman itu tidak kita jabatikan jabatan. Bukan kita mengorbankan ilmu merendah-rendah, tidak. Jelas? Alhamdulillah. Berkata Imam, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa nama Imam Asy-Syafi'i? Tunjuk tangan. Nah, Muhammad bin Idris bin habis binnya, tinggal Idris saja. Tahib. So ada ulama lain yang besar juga, Muhammad bin Idris juga, tapi Al-Razi. Bedanya di datuknya. Muhammad bin Idris Ibnul Abbas Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Ibnul Munzir Al-Hanzali Ar-Razi. Dua-duanya ulama besar. Sini sayang. Nah. Sini. Mau yang wangi atau harga yang wangi? Terserah. Mana cak saya? Ini adalah hadiah dari Ustaz Ismail tadi ya. Masya Allah. Atau dia Ustaz maunya? Terserah juga nanti. Terserah. Ayolah silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau hidup tak lama, 54 tahun. Lahir 150, wafat 204. Kalau sempat umur saya seumur Imam Asy-Syafi'i, berarti tinggal 2 tahun setengah lagi. Ya, cuman ilmu saya tidak sampai sekuku Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi apakah Imam Asy-Syafi'i dulu berkeinginan membangun mazhab sehingga dia dibesarkan? Kita dengarkan. Jelas? Sekarang kan Imam Syafi'i besar namanya atau tidak? Populer atau tidak? Masyhur atau tidak? Tapi apakah itu niatnya? Tidak. Oleh sebab itu kita tidak perlu niatkan. Kalau Allah yang isytiharkan, ya seluruh umat ini nak menghalang tak bisa menghalang. Seluruh kekuasaan nak menghalang tidak bisa dihalangi. Tapi kalau Allah tak nak besarkan, berapa banyak ulama-ulama tak kesohor walaupun ilmunya tidak kurang dari Imam
Asy-Syafi'i rahimahullah. Oleh sebab itu, ikhwani wa akhwati billah, al-adab, an-niyat, niat harus benar-benar lillahi tabaraka. Kalau enggak kita akan tenggelam. Kenapa? Karena yang diangkat Allah itu yang patut diangkat. Yang patut diangkat. Berkata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, wadittu. Apa makna wadittu? Ahbabtu. Saya menginginkan. Annal khalqa. Semua makhluk hidup ini, maksudnya manusia. Ya. Ta'allamu hadzal ilma. Kenapa manusia? Karena yang belajar itu yang manusia. Kalau kan tidak belajar dia. Ini yang membedakan kita dengan hewan. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Miftahu Daris Sa'adah, kalau masalah daging, hewan punya daging juga, kita punya daging. Otak, mereka punya otak, kita punya otak, tapi mereka tidak berakal. Ya, kalau di sisi mabna kita sama, dari punya darah, dia punya darah, punya apa namanya lambung, mereka punya lambung. Tapi makna yang membedakan, di mana kita belajar ilmu, sedangkan binatang tidak belajar ilmu. Oleh itu ada kisah, tapi tidak punya dah. Ini kisah ini tidak ada perawinya, tidak ada perawinya. Oleh sebab kalau tidak boleh, tidak dirawatkan, yang penting saya dengar aja begitu. Anekdot bahasa sekarangnya. Ada seorang petani bekerja membajak pakai sapi. Tengah hari azan muazzin di masjid tak jauh tu musalla. Sapi bertanya pada tuannya, "Tuan, itu suara apa?" "Suara azan," katanya. "Gunanya apa?" "Memanggil manusia untuk sholat." Tapi tuannya tetap tidak pergi sholat. Sampai pula asar, tidak azan lagi, tanya lagi, "Itu suara apa, Tuan?" "Itu suara azan." "Untuk apa?" "Manggil orang sholat." Tuannya juga tidak pergi sholat. Selesai kerja, pulang beriringan. Lalu sang sapi bilang, "Tuan, hari ini kita kayaknya sama ya." "Kayaknya? Kenapa?" "Sebab tadi ketika azan Tuan tidak pergi, saya juga, karena tidak dipanggil. Kita tidak sama-sama tidak dipanggil. Berarti kita sama. Maka hati-hati, nanti dicemooh sama sapi kita. Ya, siapa yang dengar azan tidak datang ke masjid, nanti kena cemooh sama. Nah itu. Jadi kita harus beda dengan mereka. Mereka tak terpanggil karena memang tidak dipanggil. Kalau kita dipanggil pun tidak. Azan untuk panggilan manusia atau selain manusia? Itu lebihnya kita. Kalau sempat sapi masuk masjid, kalian apa kan? Sak pertama Pak gitu ya? Hah? Dulu ke surga sak pertama? Enggak, paling diusir ruh, kalau orang Arab ruh katanya. Ya diusir gitu ya. Tapi kalau orang masuk pertama, kita bilang apa? Silakan masuk sab pertama. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wadittu, saya berharap, annal khalqa, seluruh manusia, ta'allamu hadzal ilm, belajar ilmu ini yang saya ajarkan, ala alla yunsaba ilayya harfun minhu, dengan syarat tak satu huruf pun yang disebahkan kepada saya. Ini keinginan beliau. Ilmu tentang agama ini, fikih Syafi'i ini kita pelajari, tapi tidak satu pun kita mengatakan ini ilmu Imam Asy-Syafi'i. Nah, begitu ikhlasnya dia. Kalau awak dikutip orang pendapat kita, "Woi, saya itu yang bilang, kenapa kamu enggak sebutkan?" Iya kan? Imam Syafi'i tidak. Sempat dia hidup sekarang, saya ceramah di depannya, lalu saya katakan berkata seorang ulama tanpa menyebut Imam Asy-Syafi'i. Ada ulama, ini misalnya Imam Syafi'i ada di sini nih, dia bilang ada seorang ulama mengatakan, wadittu anna hal khalqa ta'allamu hadzal ilma, bahwa seluruh makhluk belajar ilmu ini tak satu pun dinisbatkan kepada saya. Marah enggak Imam Syafi'i? Marah dia? Enggak. Karena dia ingin tak satu pun dinisbatkan kepadanya. Inilah keikhlasan yang luar biasa.
Inilah keikhlasan yang luar biasa. Andainya Imam Syafi'i hidup hari ini, hak cipta tak akan pernah diurusnya. Hak karya intelektual itu tak akan pernah diurusnya. Walaupun ilmunya Masya Allah menebar di mana-mana. Kalau kita baru saja lulus untuk diterbitkan di jurnal, terbayang untuk menghakikannya. Itu menhak ciptakan. Supaya apa? Supaya naik grade kita. Karena grade kita memang harus dikatrol. Sedangkan grade Imam Asy-Syafi'i langsung naik tanpa dikatrol. Itulah bedanya yang ikhlas dengan yang kurang-kurang ikhlas. Jadi tidak ingin satu pun dinisbatkan kepadanya. Bisa? Bisa? Bisa apa enggak? Hah? Ya berilmu dulu. Insya Allah kalian bisa. Masa orang-orang sehebat adik-adik tidak bisa? Orang hafiz Quran mesti bisa. Bahwa saya belajar ilmu, kemudian saya ajarkan dengan harapan orang semuanya belajar, walaupun tak pernah nama saya disebut-sebut. Dan insya Allah Allah akan ciptakan lisan-lisan yang akan menyebut-nyebut nama kita, tanpa kita harus membuat tim sukses untuk menjadi ketua ini dan ketua itu. Jelas? Karena kalau Allah yang tundukkan lisan-lisan itu memuji, tak akan ada yang bisa. Walaupun lisan banyak mencaci, cacian itu akan hilang diterbangkan angin. Yang lahir adalah Asy-Syafi'i imamun min a'immatil muttaqin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mulai azan nampaknya? Belum? Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ini Imam Syafi'i tidak menjadikan ilmu sebagai jabatan untuk popularitas. Tapi Allah menghendaki siapa yang berniat karena Allah yang di atas, maka Allah akan angkat namanya tinggi-tinggi di atas. Jadilah Imam Asy-Syafi'i salah satu dari empat imam yang paling masyhur dalam ilmu keislaman yang sampai hari ini namanya disebut. Subhanallah, indahnya ketika dia ikhlas tetapi namanya tetap berkelas. Mau? Tiru ini. Dari sekarang niatkan, saya ya Allah hanya mencari ilmu karenamu. Soal saya disebut, soal saya diangkat, soal saya dapat rezeki dengan ilmu ini, atau dapat nama baik, popularitas, saya tak perlu itu. Tapi kalau engkau yang menghendaki angkat saya, itu terserah kepadamu. Dan Allah berjanji, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti angkat. Oleh sebab itu tidak perlu risau-risau tidak diangkat. Jelas? Tidak disuruh jadi ketua ini ketua itu, tidak diberi jabatan ini jabatan itu, tidak diberi gaji ini gaji itu jangan jadi pikiran. Karena ini termasuk adab kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa yang disediakan Allah lebih tinggi, lebih abadi, lebih besar, lebih kekal. Kemudian wa kadzalika yunazzihuhu 'anit tama'i fi rifqin min talabatihi biman aw khidmatin aw ghairihima bi sabab ishtighalihim 'alaihi wa taraddudihim ilaihi. Kemudian dia juga membersihkan ilmunya dari ketamakan, walaupun hanya sekedar mendapatkan khidmat dari murid-muridnya, walaupun hanya sekedar mendapatkan khidmat dari murid-muridnya. Sebab kaum muslimin ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kalau kita guru ini beradab, tanpa kita minta, murid-murid akan tetap beradab pada kita. Jelas? Jelas tuh? Saya pernah diceritakan kepada saya, Syekh kami, salah seorang guru kami di Madinah,
Guru banyak, diantaranya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah. Beliau salat di Masjid Al-Qiblatain waktu itu. Salat zuhur, selesai ngajar di kampus. Salat di sampingnya seorang mahasiswa dari Afrika. Dari Afrika. Terlambat 1 rakaat. Syekh tidak. Nah, ketika selesai zikir, beliau mau langsung pergi karena urusannya, atau mungkin nak sholat sunat di tempat yang lain. Terlihat olehnya mahasiswa dari Afrika ini, maka beliau kembali duduk menunggu mahasiswa ini selesai. Sebab apa? Mahasiswa biasanya kalau dekat-dekat dengan syekh sholatnya ada maunya. Bisa mau nasihat, bisa juga mau musaadat. Pahamnya? Yang pernah belajar merantau paham ini. Bisa minta nasihat atau minta musaadat. Tahu musaadat? Nah. Akhirnya Syekh kembali duduk menunggu mahasiswa ini selesai. Setelah dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tunggu berzikir, lalu dia salami dan nanyakan apa kabarnya. Beliau ternyata nggak ada apa-apa, baru beliau pergi. Subhanallah, ini tidak banyak yang bisa seperti ini. Apalagi seorang syekh besar dan sibuk. Apalagi seorang syekh besar dan super sibuk. Kalau kita kalau perlu, untung lagi alun selesai salat bisa ngelak kita. Ya Ustaz, untung anak mahasiswa ini masih belum selesai salat. Akhirnya kita cabut segera. Kan gitu kita. Alasannya apa? Kita tentu punya kesibukan. Tapi ini muntaha fil adab. Yaitu di atas rata-rata. Oleh sebab itu, kita dapatkan murid-muridnya rata-rata juga meniru yang sama. Meniru yang sama. Saya sudah juga mencoba beberapa orang di antaranya. Itu senior-senior saya menuntut ilmu dengan beliau. Subhanallah. Subhanallah. Saya lihat apa yang beliau contohkan, terlihat fotokopinya langsung pada murid-muridnya. Sebaliknya guru-guru atau guru-guru kita yang tidak perhatian masalah adab seperti ini juga memiliki murid-murid yang juga tidak jauh dari jarak itu. Juga tidak memiliki yang tidak jauh dari jarak itu. Makanya kaum muslimin, kenapa Syekh menyebutkan adab guru dulu? Sebab lebih banyak orang belajar dari cara kita daripada bicara kita. Lebih banyak murid melihat cara kita daripada bicara kita. Sebab kalau bicara yang banyak, praktek tidak ada, kita kena kunyanyian dari belakang. Tahu kunyanyian? Tahu kunyanyian? Tidak tahu ya. Dicibir orang dari belakang. Nauzubillah. 2 kesalahan. Pertama, gagal kita mendidik. Yang kedua, anak tidak terdidik. Makanya meminjam pepatah orang tua-tua dulu, kalau mendidik orang anak-anak ini seperti memandikan kuda. Pernah mandikan kuda? Jangan coba-coba dorong kuda ke dalam air, kena jingkang kita nanti, diantamnya dengan kakinya. Tapi gimana? Kita yang masuk dulu dalam air. Oleh sebab itu, kuda itu kalau kita yang dulu mandi, senang sekali dia. Kita usap-usap, kepalanya kalau perlu dicium keningnya. Ya, senang dia itu. Tapi kalau sempat antum dorong dia, kena tendang nanti, terjungkal kita. Jelas? Jangan bikin seperti memandikan bau. Tahu bau? Monyet. Monyet itu, orang memandikan monyet gimana caranya? Nggak pernah nengok juga? Memandikan monyet gimana caranya? Yang pandai tunjuk tangan. Nggak ada yang berani. Mandikan monyet itu, ambil tadi dilempar ke air begitu.
Yang tuannya nunggu di tepi itu. Iya dah? Kemudian dia berenang ke tepi, habis itu apa yang dia lakukan? Katanya. Dikunyanyikannya. Akhirnya lahirlah anak didik yang suka mencumei guru. Apa sebab? Sebab guru hanya berteori, tidak bisa mempraktikkan. Cerita tentang pemurah, kikirnya luar biasa. Cerita tentang tawaduk, sombongnya luar biasa. Hanya untuk menjawab salam tidak bisa kan? Oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang dikatakan oleh beliau. Jadi jangan karena jadi ilmu harus dibersihkan dari keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan kelembutan dari kita diberikan harta, diberikan khidmat atau selainnya. Sabab istighalihim alaihi wa taraddudihim ilaihi. Karena apa? Kita manfaatkan kebutuhan dan kesibukan mereka di majelis kita. Oleh sebab itu kaum muslimin, saya juga melihat dari guru kami, ya karena beliau tidak suka disebut namanya, saya tak sebutkan namanya. Beliau ketika kita bertamu ke rumahnya, beliau yang melakukan segalanya. Kita nak bantu tidak boleh, sampai menghidupkan tombol listrik di belakang kepala kita, dia sendiri yang berdiri di tempatnya dan hidupkan sendiri. Subhanallah. Walaupun hanya sekedar minta tolong, Dasman tolong hidupkan listrik, tidak mau nih. Berkunjung dia ke negeri ini, awak di rumah keneknya buat kemasin bini dapan ampu dapan belakang ampu ke dapan dak lo wani mau kawat bosnya ke mana. Nya nampak di pintu depan masuk langsung nampak belakang sekali. Ya lihat tuan-tuan, alabun kemasin mau belajarnya mana tolok doang no. Nah, jadi tak mau aja. Jadi kita yang berkunjung ke hotelnya, menurut kita sekarang kita tuan rumah, tapi tetap juga dia menganggap kita tamu. Itu bila ada melayani saya lah, sampai antum yang jadi tuan rumah. Anta bilo tabilo ndak joleh tu. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, sampai kami daurah beberapa kali, di Gontor 2 kali, di Medan sekali. Beliau yang selalu masak. Sudah masak awak makan. Coba bayangkan. Yang mengobati hati saya, karena saya termasuk yang paling sibuk di panitia. Itu aja. Menterjemahkan, mengetik makalah-makalah para ustaz, kemudian juga menyiapkan sertifikat, pendaftaran dan pendataan semuanya. Karena kawan-kawan itu dikerjakannya dia sebagian kurang mengerti, akhirnya sampai setting sertifikat pun saya juga yang melakukan. Itu yang mengobati. Jadi beliau sibuk masak, saya sibuk di komputer. Kalau saya sempat ongkang-ongkang kaki, tidak mau selera saya makan itu. Tapi karena ada kerja juga, akhirnya mau tak mau, awak memang selera makan suka juga memang. Nah, apalagi beliau pandai sekali masak, makanan apapun dimasaknya enak, ya. Cuman dia tidak mau masak belacan, itu aja masalahnya. Asam doyan tidak jamu orang. Ya, yang mau makanan Arab terus. Jadi subhanallah, adab yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat akhirnya membuat kita pun terbentuk bahwa kita bukan selalu dilayani, bahwa kita walaupun seorang yang mungkin menurut pandangan orang besar, tapi tidak ada kalahnya, tidak ada salahnya bila sekali-kali membesarkan orang kecil, karena itu akan terkesan luar biasa di hati. Wallahu musta'an. Jadi jangan bersemangat dapat pelayanan terus, sekali-kali memberikan pelayanan, sehingga tak terkesan ilmu yang kita miliki untuk merendahkan orang atau untuk memanfaatkan kebaikan orang, padahal kita tak pernah memberikan kebaikan. Wallahu musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat, azan sudah masuk. Nah,
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi dia tidak menjadikan ilmu untuk memanfaatkan orang-orang yang memerlukan dirinya untuk memberikan khidmat atau mendapatkan pelayanan atau untuk mendapatkan harta. Kalau dengan tujuan itu, maka dia sudah menurunkan martabat dirinya. Kan ada sebagian orang bergaul dengan orang lain karena ingin mendapatkan sesuatu. Tapi kalau seandainya diberi tanpa meminta, tanpa berharap, tanpa ada keinginan dan tidak ada ambisi, yang namanya hadiah memang tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Nah, hadiah tidak boleh ditolak. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullah, kana Mansur, datang Pak Haji Mansur. Nah, kana Mansurun, yaitu Mansur Ibnul Mu'tamir, Abu Attab As-Sulami Al-Kufi, sahibu itqan wa ta'alluq, seorang ulama yang sangat profesional dalam hadis dan juga ahli ibadah dan ahli zuhud. Wa kana min awiyatil ilmi, termasuk orang-orang yang menjadi bejana-bejana penyimpan ilmu. Artinya saking banyak ilmu yang disebut dengan min awiyatil ilmi. Wafat 133 Hijriah. Beliau wa kana Mansur la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajah. Dia tidak minta bantuan kepada seseorang yang datang kepadanya
karena membutuhkannya. Mansur, orang yang datang kepadanya untuk apa biasanya? Saya ulang kembali. Dia seorang ulama besar. Kalau dia seorang ulama besar, orang datang kepadanya untuk apa? Belajar. Untuk mencari ilmu. Maka orang yang datang kepadanya butuh atau tidak kepadanya? Butuh. Nah, bila ada orang datang kepadanya karena kebutuhan, dia tidak mau mempekerjakannya, minta bantuannya. Seperti yang saya contohkan tadi, kita datang ke rumah syekh, dia ingin lampu ini dihidupkan, tapi colokannya ada di belakang kepala kita ini. Dah, dia tidak mengatakan, Dasman, tolong hidupkan lampu. Padahal bagi kita kan tidak ada salahnya sebenarnya. Secara hukum fikih, secara hukum boleh, tidak haram. Yang salah paham, tidak haram. Tapi ketinggian adab dan itu sangat berkesan sampai hari ini saya tak bisa melupakan. Ya, kan? Kalau tidak buat itu kok suwo pun tidak tadi, tidak ada masalah, nah. Cuma tidak berkesan. Ya kan? Ada kesan? Tidak. Tapi ketika dia duduknya di tiang itu, kemudian saya duduk di sini, colokan ada di belakang punggung saya, dia berdiri, awak kira tak mau ngapain, ternyata mau menghidupkan lampu. Lalu saya bilang, Syekh, lima anda tidak suruh saya? Qala laysa minal adab, tidak termasuk adab ayyasta'ina ahlud dari bidhaifihim. Tidak termasuk adab orang yang punya rumah minta tolong kepada tamunya. Saya kan murid Syekh, saya kan murid. Lalu dia sebutkan cerita ini. Mansur dulu, Pak Haji Mansur, ketika ada orang datang ke tempatnya karena butuh kepadanya, dia tidak minta tolong kepadanya. Sebab apa? Akhirnya nanti mengurangi pahala kita. Mengurangi gara-gara dia butuh kepada kita, lalu kita pekerjakan dia. Ini yang adab ini memang tak banyak yang sanggup. Karena apa? Kita lebih kepada hukumnya. Kan murid saya, hak saya untuk kerjakan murid, kan gitu ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, saya belajar dari guru kami dulu di pondok, mendiang Buya Muhammad Nur Mahyuddin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan kabirah. Beliau kalau nyuruh kita, padahal hak beliau menyuruh kita, sah? Ya kita muridnya, ya mesti berkhidmat pada guru. Tapi subhanallah, hampir yang saya ketahui, tidak pernah beliau menyuruh kecuali dengan penyuruh. Nah, itu bahasa awak. Menyuruh jo penyuruh. Paham tak? Nah, saya buat contoh biar paham. Misalnya ketika membangun pondok, perlu semen. Dipanggilnya kita, mas yang senior, misalnya Dasman, omong pe pasau, le mau kamu ke pasar, nah, gitu maksudnya. Mau enggak kamu ke pasar? Ngapain Bu ya? Ini kita perlu semen 5 sak. 5? Kan ada banyak tak? Nah, awak tuh masih bagak tuh kan? Nah, ini uang semennya dikasih, misalnya kalau semen 25.000 waktu itu sesak, berarti kalau 5 100 5.000 misalnya. Ini ongkos becaknya. Ongkos becak misalnya 10.000. Nah, lepas itu ini uang untuk makan dulu biar bertenaga. Kalau cini itu Buya nyuwah, hah? Laju apa terlambat kita nak buat? Hah? Laju tak? Laju. Pasti kita semangat itu. Asal nampak kurang simen ke dokek Buya. Beda dengan yang lain. Ya, ada juga yang suka nyuruh misalnya, misal beli apungnya, tidak tanya. Kalau tadi bahasanya omong pai, kalau ini tidak pai, perintah langsung. Ini yang satu tidak omong pai, ini tidak pai boleh. Tentu karena perintah, yang namanya kita murid tetap juga akan pergi. Sudah itu terpenuh ya, tidak ada piti, tidak ada. Akhirnya termasuk bertanya lagi, mana piti Buya?
pakai bitiang punya. Pakai bitiang sudah itu lupa bayu. Kalau gitu senang kita disuruh potong lu bayu lagi nih, tambah utang dia kan dapat makan. Ini subhanallah, mana yang berkesan, Buya tadi atau yang lain? Ya Buya tadi. Makanya ketika teringat itu rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya kan, berdoa kebaikan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kana Mansur la yasta'inu bihadin yakhtalifu li hajah. Ini adab-adab seperti ini, subhanallah, kalau kita terapkan akan mengangkat kita tinggi-tinggi. Sebab apa? Karena teorinya yang di bawah terangkat, yang di atas akan tersundak ke atas. Tahu kesundak? Hah? Kalau kita tinggikan yang di bawah, yang di atas mesti terangkat otomatis. Jelas ya? Makanya dalam ilmu manajemen gaji, petinggi-petinggi itu kalau nak naik gajinya, naikkan gaji bawahan. Naikkan gaji bawahan. Sebab kalau bawahan naik otomatis otomatis atasan naik gajinya. Tapi kalau gaji atasan saja yang dinaikkan, bawahan akan semakin jauh tertinggal. Sebab yang membuat keputusan kan pimpinan. Makanya pimpinan harus memikirkan bawahan. Kalau masih mikir sendiri, itu bukan cara berpikir pimpinan, itu cara berpikir bawahan. Jadilah orang bawahan, jangan jadi pimpinan. Kalau masih memikirkan pendapatan sendiri, berarti belum punya mental sebagai pimpinan. Allah musta'an. Ini panjang adab nih sih. Kamu akan besar nanti, ingat-ingat ini ya. Kalau jadi direktur nanti di sebuah perusahaan, gajinya terasa kurang, misalnya gaji kamu 200 juta sebulan. Ya, jadi masih terasa kurang. Ya, 200 juta di zaman beliau ini, sebab pertalit besok tuh 200.000 seliter. Tidak banyak juta waktu itu, 6. Antum gaji 200 juta waktu itu, tidak naikkan gaji, caranya biar tidak kentara. Naikkan gaji staf-staf. Dah. Misalnya staf antum gajinya 50 juta sebulan. Naikkan jadi 75. Yang di atas dia naik jadi 100. Yang dia sekretaris apa namanya, ada manajer 120. Tidak mungkin direktur sama manajer sama. Nah, nampak tuh otomatis antum jadi naik 150. Jelas? Jadi semua tersenyum bahagia. Beruntung dapat direktur. Siapa namanya? Masya Allah, Imam Nawawi. Siapa namanya? Wahid Nawawi. Enggak dengar Ustaz dah. Sinilah. Oh, Faid Zuhair Nawawi. Mau enggak seperti itu nanti? Kalau mau saya kasih hadiah. Mau? Dah. Kalau kamu jadi ulama nanti seperti itu. Jangan ambisi, jangan memanfaatkan orang dengan ilmu kita. Tapi kalau dihormati orang, jangan pula tidak mau. Jelas? Yang masalahnya kalau kita yang super overacting, kalau kita yang ingin, kalau seorang yang namanya Allah kan wajahnya diangkat, tapi bukan kita yang mengangkat-angkat. Silakan pilih yang mana maunya. Silakan pilih yang mana yang mau. Ini calon direktur kita nanti. Nah, jadi direktur insya Allah. Nah, entah direktur di nasional, entah direktur di provinsi, saya tidak tahu. Yang penting insya Allah. Qul insya Allah. Alhamdulillah. Pilih yang mana. Asal jangan yang ini. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Kemudian berkata Sufyan bin Uyainah. Wa qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, kuntu qad utitu fahmal Quran. Saya dulu diberikan pemahaman Al-Quran. Artinya Al-Quran mudah dipahaminya. Artinya bisa didalaminya. Falamma qabiltu as-surrata min Abi Ja'far.
ketika saya menerima pundi-pundi dari Abu Ja'far. Siapa Abu Ja'far? Abu Ja'far Al-Mansur Al-Khalifah. Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah. Ketika saya menerima pundi-pundi. Apa makna pundi-pundi? Hah? Ya piti. Dulu orang nyimpan uang di dalam kanpie. Kanpie tahu? Nah itulah dalam kanpie. Jadi ketika saya terima kanpie dari Bupati Abu Ja'far, Bupati dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, sulibtuhu, keahlian itu diambil dari saya. Subhanallah. Apa sebab? Kaum muslimin muslimat, kita ketika menerima pemberian penguasa itu, awal mulanya mungkin ikhlas menerima, besoknya berharap diberi lagi, diberi lagi. Oleh sebab itu sekali dapat, besok berharap. Kalau bukan karena waktu, saya nak sebutkan pengalaman pribadi. Pengalaman awalnya tidak berharap, lalu diberi. Besoknya berharap, tak jadi diberi. Coba yang enggak, kaum muslimin. Nah, bagusnya kita tak berharap tapi selalu diberi, daripada selalu berharap tak pernah diberi. Pasal juga Ustaz cerita pengalaman pribadi nampaknya. Ini pengalaman pribadi. Saya pertama, tapi tolong jangan direkam lah ini. Dia enak juga saya jadinya. Nah, suatu hari di masa lalu, ini kan masa komua ya. Tidak jadi diceritakan. Tidak enak nanti jadi masalah pula. Ya, tidak enak saya ceritakan. Ya, ketika berharap tak dapat, tapi ketika berharap pada Allah, Allah berikan. Jelas. Ya, ada orang berharap pada manusia, akhirnya karena terlalu harap tertiarap, kata orang kita. Dia terlalu awak tertiarap. Tapi di saat berharap pada Allah, ternyata Allah lebih cepat mengabulkan daripada harapan pada manusia. Oleh sebab itu, maka Imam Sufyan nak tunjukkan kepada kita, ketika saya terima pundi-pundi uang dari Abu Ja'far Al-Mansur, sulibtuhu, ilmu itu diambil dari saya, sehingga Al-Quran tidak mungkinlah sekelas Sufyan tidak paham. Maksudnya bukan pahaman yang sifatnya sathiyah, tapi pemahaman yang mendalam. Ya, semisal Imam Syafi'i dari sebuah hadis, ya Aba Umar ma fa'alan Nuwair, bisa istimbat 70 masalah fikih dari situ. Awak cari 7 masalah fikih saja dah pusing saya. Coba bayangkan. Maksud adalah Imam Sufyan bin Uyainah yang seperti ini. Ketika saya terima, maka diambil keahlian itu dari saya. Nas'alullah al-musamaha. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah semoga dimaafkan. Kenapa Sufyan bin Uyainah menerima? Karena memang beliau miskin. Karena dari kecilnya beliau yatim, dijaga oleh ibundanya yang juga miskin, kerja jualan di pasar. Masyarul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itulah kenapa Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dia sudah kaya raya tapi masih tetap membuka usahanya. Ditanyakan kepadanya, ya Abu Abdurrahman, kenapa masih berusaha juga? Duitnya sudah sebanyak ini, awak sudah ulama besar kan? Dan pemurah luar biasa. Saya teringat Sufyan bin Uyainah, saya teringat Sufyan Ats-Tsauri, teringat Fudail bin Iyad, teringat Al-Auza'i, ulama-ulama besar tetapi miskin. Nah, beliaulah yang memberikan biaya hidup para ulama besar tersebut. Allah. Kalau bisa kita jadi ulama besar, kaya besar, sehingga menghidupi ulama-ulama besar.
baru sampai sebatas cita-cita. Sudah 4 kali coba jadi orang kaya, belum pernah jadi. Lah come-come kayu ndak jadi. Tapi mudah-mudahan ini saya sampaikan, karena keinginan tuh sampai sekarang masih ada. Kalau bisa saya jadi orang kaya besar, menghidupi para ulama besar. Doakan aja lah, mana tahu nanti. Sebab saya baca buku Berani Gagal, ada yang sampai 9 kali gagalnya, yang ke-9 baru berhasil. Saya baru 4 kali, yang akan saya coba lagi. Tolong didoakan, tapi jangan doakan gagal lagi, doakan berhasil, sehingga nanti walaupun tidak seperti Abdullah Mubarak, tetapi mudah-mudahan sering mengingat-ingat itu, kita pun menjadi tertarik untuk itu. Kaum muslimin dan muslimat, supaya nanti tidak lagi mengharapkan pemberian dari yang seperti yang tadi, karena kurangnya atau diambilnya pemahaman ilmu kita. Dan ini hilangnya barakah ilmu, banyak bisa pemahaman yang semakin dangkal, atau kita berbalik dari hidayah yang dulu kita sebarkan menjadi memerangi hidayah yang dulu kita sampaikan. Berapa banyak orang berbalik dari mengikuti kebenaran, tetapi karena mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi, akhirnya ilmu dibelakangi. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Dan kita berdoa semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga para ulama kita, menjaga dai kita, menjaga para ustadz kita, menjaga para penuntut ilmu kita, dijauhkan daripada menjadikan ilmu sebagai jembatan yang dihinakan untuk tujuan-tujuan duniawi. Insyaallah Faiz, insyaallah taala. Masih ada 3 hadiah lagi. Subhanallah. Siapa yang hafal ucapan Imam Asy-Syafi'i tadi? Nah, berdiri. Nah. Saya menginginkan semua yang ada di dunia ini mengamalkan apa yang saya ajarkan, kecuali 1 huruf pun yang disebutkan kepada saya. Masya Allah, fadal. Pilih yang mana? Asal jangan yang ini. Nah, itu. Barakallah. Masa salam aja nak mau. Jazakallah khairan. Masih ada lagi. Ya. Di antara ketinggian adab tadi disebutkan Mansur Ibnul Mu'tamir. Apa kelebihan beliau? Ada yang tahu? Mansur Ibnul Mu'tamir. Nah. Masya Allah, orang yang memerlukannya. Jazakallah khairan. Silakan pilih. Nah, pilihlah. Masya Allah, tabarakallah. Sufyan bin Uyainah. Ini ulama besar fikih dan hadis. Ada yang tahu tidak tinggalnya di mana? Hah? Tunjuk tangan. Hah? Silakan. Madinah. Tidak bisa diralat. Saya cari 1 kesempatan. Selain Madinah, ada kota besar di Hijaz selain Madinah. Ada yang tahu? Ada 2 kota besar di Hijaz sampai hari ini. Salah satunya Madinah, Makkah. Ahsanta. Antum tahu di mana? Ustaz Ismail yang bilang ya? Enggak, silakan. Sekarang tidak ada pilihan lagi. Tapi antum dapat yang terbaik, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Al-Haramain Syarifain, 2 kota suci berada di Hijaz. Di Hijaz. Sejak zaman Nabi sampai hari ini menjadi 2 kota terpenting yang penuh keberkahan, yang dijaga oleh malaikat, tempat berlindungnya iman, jauh dari fitnah-fitnah kesesatan. Oleh sebab itu, maka ambillah daripadanya ilmu yang bersih daripada penyimpangan-penyimpangan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Sampai di sini saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Insyaallah mau jumpa lagi kan? Direktur tadi mana? Ini ya. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an wa subhanakallah bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.